Santapan Harian, Senin, 6 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal 23, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah. Dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Sahabat Santapan Harian, terkadang sebuah tanda bisa meneguhkan keyakinan kita. Misalnya, cincin adalah tanda sayang kita kepada pasangan karena mencintainya. Namun, apakah prinsip ini juga berlaku dalam persoalan iman? Apakah iman harus diteguhkan dengan tanda atau mukjizat? Herodes akhirnya bertemu dengan Yesus. Ia bergirang karena sudah sejak lama ingin bertemu dengannya. Ia ingin menyaksikan sendiri bagaimana Yesus membuat tanda. Mungkin ia merasa Yesus seperti tukang sulap yang bisa menghiburnya. Sayangnya harapan itu kandas. Jangankan membuat tanda, menjawab pertanyaannya pun Yesus enggan. Harapan untuk menonton hiburan pun pupus dan berganti menjadi kemarahan. Sebagai seorang penguasa, ia mungkin sakit hati karena diperlakukan begitu. Alhasil, ia membalas perlakuan Yesus. Pertama, ia mengolok-ngolok dan menistanya. Kedua, ia memakaikan jubah ke tubuhnya sebagai simbol ejekan bahwa Yesus adalah raja. Herodes tidak menemukan kesalahan, namun ia juga tidak mau membebaskan Yesus. Ia malah memilih mengirimnya kembali kepada Pilatus. Inilah ketidakadilan sekaligus sikap arogansi penguasa. Demi melanggengkan kekuasaan, ia melemparkan masalah kepada orang lain. Namun demikian, Alkitab mencatat, dengan mengirim Yesus kembali ke Pilatus, rekonsiliasi terjadi bagi kedua pejabat tersebut. Mereka yang dahulu bermusuhan berubah menjadi sahabat. Masalah iman adalah masalah kepercayaan, tanpa harus disertai tanda, apalagi mukjizat. Jangan sampai iman kita kepada Tuhan tumbuh hanya karena kita mendapat berbagai macam tanda dan mukjizat. Hal seperti ini berbahaya, sebab akan membuat kita menjadi seperti Herodes yang mengejek bahkan tidak mempercayainya. Iman yang benar adalah percaya sekalipun tidak melihat. Jadi, percayalah tanpa harus melihat tanda atau mukjizat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk percaya dan selalu percaya kepada Yesus.
Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.